Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai Robert Nelly Bella, yang mana kami beranggotakan. Saya Fahmi Riando, saya Nabila Rahsa. saya Tri Octavia. Dan saya Muhammad Arya Dinata. Berikut penjelasan. penjelasannya. Robert Nelly Bella, atau yang dipanggil dengan Bella, lahir di Altus, Oklahoma pada tanggal 23 Februari 1927, yang mana ayahnya ialah seorang editor dan penerbit surat kabar. Setelah kepergian ayahnya, keluarganya pindah ke Los Angeles, di mana dia memiliki kerabat. Bella dibesarkan di Los Angeles dan bersekolah di Los Angeles. Dia dan calon istrinya Melanie Hyman menjadi editor surat kabar mahasiswa. Mereka menikah pada tahun 1948 setelah dia lulus dari Universitas Stanford. Istrinya meninggal pada tahun 2010. Pada tahun 1950, ia berhasil menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Harvard dan mendapatkan gelar summa cum laude di universitas tersebut. Bella belajar banyak dari Talcott Parsons yang adalah merupakan dosennya. Parsons memperkenalkan Bella mengenai karya Max Weber dan Emil Durkheim, sehingga pada akhirnya ia berkomitmen untuk memiliki pendekatan sosiologi yang netral. Selain sosiologi, Bella juga mempelajari antropologi dan beberapa bahasa negara-negara timur selama belajar di universitas tersebut. Pada tahun 1955, ia berhasil menamatkan studi pasca sarjananya dengan mendapatkan gelar PhD dengan predikat summa cum laude. Pada tahun yang sama, setelah ia mendapatkan gelar tersebut, Bella ditawari untuk menjadi tenaga pengajar di Universitas Harvard. Namun Bella menolaknya karena adanya persyaratan politik yang menurutnya tidak jelas. Kemudian ia mengambil beasiswa penelitian pada Institute for Islamic Studies di University McGill, Kanada. Bella mengatakan bahwa budaya Amerika adalah individualisme. Berdasarkan pula pengamatannya, ia mendefinisikan kerumitan dalam agama sipil sebagai kumpulan dari kepercayaan-kepercayaan dan simbol-simbol serta ritual-ritual. Selain itu, ia mengatakan jika sebenarnya ada struktur mendasar yang menjadi persoalan utama masyarakat yang berkaitan dengan persoalan agama, yakni tugas atau fungsi dari politik dan agama itu sendiri. Hal tersebut yang memotivasi Bella untuk membahas mengenai agama Tokugawa, yang ia jelaskan dalam salah satu bukunya yang berjudul Tokugawa Religion: The Falls of Pre-Industrial Japan 1957. Kaitan agama Tokugawa dan pembangunan di Jepang. Pemerintahan Tokugawa yang berkuasa di Jepang dari tahun 1603 hingga 1868 memiliki hubungan yang kompleks dengan agama-agama yang ada di Jepang pada saat itu. Meskipun agama-agama tradisional seperti Shinto dan Buddhisme terus diakui dan dipraktikkan secara luas, pemerintahan Tokugawa menerapkan kebijakan isolasionis yang ketat dan menghambat pengaruh agama-agama baru dari luar negeri. Meskipun begitu, ada beberapa faktor yang terkait dengan agama yang mempengaruhi pembangunan di era Tokugawa. Misalnya, konsep-konsep moral dan etika yang diajarkan oleh agama tradisional memainkan peran penting dalam membentuk tata krama dan nilai-nilai masyarakat Jepang. Selain itu, para biksu, Buddhisme, dan pendeta Shinto juga memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan di beberapa daerah di Jepang. Selama periode Tokugawa, Jepang juga mengalami periode kemakmuran dan pembangunan ekonomi yang pesat. Pemerintah Tokugawa memperkenalkan serangkaian kebijakan yang mendukung pengembangan perdagangan dan industri, serta mempromosikan pertanian dan infrastruktur transportasi. Sementara, agama tidak secara langsung bertanggung jawab atas kemakmuran ini. Nilai-nilai agama tradisional Jepang seperti kesederhanaan, kerja keras, dan disiplin dapat dikaitkan dengan sikap dan tindakan yang membantu mengarahkan Jepang menuju kemakmuran dan berkelanjutan. Jadi, meskipun hubungan antara agama dan pembangunan di era Tokugawa tidaklah sederhana, nilai-nilai dan pengaruh agama tradisional Jepang dapat dianggap sebagai faktor yang turut mempengaruhi pembangunan di Jepang pada masa itu. Yang dapat kami sampaikan, Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.